dicubit kita bilang sakit, kamu mukul aku, kamu nyakitin aku. Hewan digitukan karena dia gak bisa ngelawan, ya biasa aja. Malah terkesan kan anak-anak habis narik-narik kucing itu nggak apa responnya? Iya benar. Ketawa, ketawa kan? Ngerasa seru ya dok ya? Nggak seru karena kucingnya nggak ngelawan, kucingnya ngeringkuk gitu. Iya. Kayak Nah, jadi kucing dapat kucing preman langsung dicakar, nah kena deh, kapok biasanya tuh. Nah dapat kucing-kucing yang dia penakut juga, mhm. dia ketawa gitu, dikasih karet gelang misalnya, dia ketawa anak-anak itu karena nggak tahu itu baik apa enggak, seperti itu. Iya. Jadi tugas kita sebagai orang dewasa, baik itu guru, orang tua, tetangga, ataupun melihat orang-orang yang seperti ini, adalah kita kasih tahu, nggak bisa loh gitu. Begini loh, dia bisa loh, dia juga sama kayak kita, bisa sakit. Dia bisa punya emosi juga gitu. Bisa nggak nyaman. Jadi lebih kepada pendekatan edukatif ya dok ya? Benar. Iya, jadi ini juga kan biasanya juga ada yang anak juga meniru dari kakaknya, dari orang tuanya. Kadang tuh yang pelihara hewan, kemarin ada soalnya dok yang hubungin saya, kak saya bisa nggak tolong warnain kucing saya gitu. Nah ini kan gitu orangnya udah gede ya dok ya, nggak serta-merta ini nggak bisa, nggak boleh gitu kan, agak tantangan juga nih buat saya yang ditanyain pertanyaan kayak gitu. Sebenarnya kan konsep menghias ini juga termasuk salah satu kekerasan hewan jika memang membahayakan, itu nggak sih dok? Biasanya anak-anak suka diwarnain gitu loh dok, kucing, hewan-hewan, ayam biasanya kan ya? Benar. Tadi karena dia nggak tahu, asal tren saja, ngikutin viral, lucu gitu. Lalu dipakein cat warna yang kita nggak tahu zatnya apa. Atau ini bisa beda pendapat ya. Buat saya kucing dipakein baju pun sudah masuk kekerasan. Karena mereka ngerasa nggak nyaman. Kalau mereka ngerasa nggak nyaman ya dok ya. Nyaman, panas. Indonesia ini berapa derajat sih gitu? Dengan bulunya setebal itu, paling kalau di rumah kita dia tidak tidur di lingkungan AC. Iya. Jadi terus mungkin bulunya tebal gitu. Berarti teman-teman dari tim Dokmik, ya dari tim Dokmik juga ngajarin ya hal-hal yang mungkin terlihat sepele. Kalau pakai baju gimana yang baiknya, kalau mau dipakein kalung kayak gimana gitu ya dok ya? Iya benar. Kita mengajarkan hal-hal yang mungkin terlihat sepele. Di website Awi banyak ya artikel-artikel. Tahu yang paling saya lihat adalah pet carrier yang terlalu terbuka. Pernah nggak sih ngeliat kucing yang dia transparan gitu? Kan lucu ya, kelihatannya lucu ya. Tapi kan itu nggak sesuai dengan behaviornya kucing. Kucing itu kan pemalu. Jadi lebih bagus mereka tuh yang tertutup gitu kan dok ya, yang gelap. Nggak nyaman, terus nggak nyamannya kucing ini kan ngeringkuk ya mbak ya. Iya. Siapa yang bisa itu loh gitu. Selain kita yang paham ini, dia nggak nyaman sebenarnya. Dia malu pagi dibawa kita, misalnya dia bawa ke grooming jaraknya 5 kilo dengan pet carrier yang terbuka. Kita ngelebar kemana-mana nih bahasanya. Di jalan dia ngeliat banyak hal yang overstimulasi. Oke. Menarik. Jadi berarti di sekolah itu, nah teman-teman tadi kalau kata Dokmik bilang kalau mau undang teman-teman dari Animal Welfare Indonesia bisa nih untuk school visit. Kalaupun misalnya mungkin kita belum bisa ya menerapkan konsep sekolah ramah hewan, kita datang langsung ke sana, tapi bisa diundang yang sifatnya event atau apa komunitas gitu diundang. Jadi anak-anak itu bisa dibekalin sama hal-hal yang paling dasar sebenarnya gimana sih bisa ramah terhadap hewan meskipun dari lingkungan yang informal gitu. Nah dok, ini ada pertanyaan lagi dok dari Fahri Rasihan. Banyak orang tua khawatir soal alergi atau zoonosis. Nah bagaimana protokol kesehatan yang ideal di sekolah agar anak-anak tetap bisa belajar empati tanpa mengabaikan aspek kesehatan fisik? Jadi gini, balik lagi konsep di sekolah, kita bawa sekolah ramah hewan dari pojok baca ke sekolah-sekolah ini kan bukan kita datang dengan hewan terus kita ayo hewannya sekolah harus punya hewan, kan nggak gitu ya. Nah itu kita perlu clear dulu, tidak ada hewan di sana, hewan tidak dijadikan alat bahan untuk jadi apa istilahnya, apa sih istilahnya,
Jadi selama kegiatan Awi itu tidak ada hewan ya? Mm-mm. Enggak. Karena kucing ataupun anjing ini hewannya yang mudah stres ketika ketemu lingkungan baru, stimulasi baru itu dia mudah stres. Pun dengan sekolah kita tidak, dulu awalnya juga kita tidak menyuruh sekolah itu punya kucing, punya hewan peliharaan, enggak. Tapi ini kita kan konsepnya adalah penyadartahuan, literasi. Nah, dalam literasi itu ada salah satu buku, di bukunya namanya 5 Siratan Hewan, ya. Teman-teman bisa cek di website kami ada yang di Ibu Karin Frankan. Di situ kan ada hewan itu kan dia harus nyaman. Nyaman ini kan bersih berarti kan? Ya, bersih. Kita ajarin anak-anak tempat tidurnya hewan, tempat litter tray-nya itu harus bersih. Nah, kamu harus rajin bersihin. Orang tua, kalau dia masih belum sanggup berarti kan ada orang tua. Lalu setelah megang hewan, kamu harus cuci tangan. Tiap hewan, megang hewan, masih makan hewan, kita cuci tangan. Itu karena kita tidak tahu apapun itu, kita harus cuci tangan dengan sabun. Nah, ini paling cara mudah gitu. Tidak perlu harus pakai sarung tangan atau bagaimana, ajarkan setiap habis memegang hewan adalah cuci tangan. Lalu ada lagi bebas kuda, dia harus sehat ya. Kita harus vaksin anak-anak, diajarkan untuk ayo yang punya hewan ya, kucingnya divaksin. Ya, dikasih penting, rajin dibersihkan ya. Itu kan juga secara otomatis itu sebenarnya melindungi si pemilik dari bahaya-bahaya penyakit zoonosis. Oke, jadi ada protokolnya dok ya. Peduli hewan boleh, tapi kita juga peduli diri kita sendiri dengan cara yang penting menjaga kebersihan itu tadi dok ya. Benar. Gitu. Ketika lingkungan hewannya bersih, saya yakin orang-orang yang biasa bersih dengan hewan dia juga akan bersih dengan diri. Ya benar-benar. Karena udah merasa risih ya dok ya, ada bau dikit aja atau kotor dikit aja udah merasa risih gitu. Iya. Nah dok, kalau tadi tuh menarik juga yang dok Mik sampaikan. Jadi si anak-anak yang diedukasi ini tidak wajib, tidak diharuskan untuk pelihara hewan gitu ya. Karena itu biasanya ada nggak dok kemudian malah justru anak-anak yang di sekolah malah mereka punya keinginan jauh lebih besar nih pengen punya hewan gitu. Sementara mungkin di rumah mereka orang tuanya belum tentu setuju. Tapi kemudian karena mereka diajarin di sekolah, jadi mereka lebih punya keinginan lebih besar gitu buat pelihara hewan. Itu ada nggak dok? Ada meningkat nggak ketertarikan anak-anak terhadap melihara hewan ini dok? Kita belum pernah ada penelitian sampai sejauh itu ya Mbak. Ini mungkin saja terjadi. Jadi ini sebagai kita garis bawahi bahwa anak-anak itu yang pelihara hewan gitu. Pelihara hewan ini kan sama aja kita kayak menambah keluarga baru ya. Benar. Ada salah satu bukunya juga. Jadi bukunya Awi itu ada 6. Itu tuh ada tuh tentang ini. Ketika kita memutuskan untuk melihara hewan, ini harus setuju semua nih. Adanya setuju. Kalau dia ada kakeknya di rumah itu berarti kakeknya harus setuju. Ayahnya harus setuju. Ibunya harus setuju. Karena semua harus nyaman. Jangan sampai nyamannya kita, yang lain enggak. Karena kita pengen jadi seorang pemelihara gitu. Jangan sampai kita mengabaikan nyamannya dalam satu lingkungan keluarga tersebut. Karena ini dia kan anak yang kita adopsi ke rumah gitu. Semua harus cinta nih sama anak ini. Semua orang harus bertanggung jawab untuk anak yang baru kita angkat ini. Jangan sampai hanya anak yang kita sering edukasi ya ke orang tua. Jangan sampai hewan peliharaan ini hanya kayak tanggung jawab satu orang. Enggak, kan berat gitu. Tapi adalah tanggung jawab bagi seluruh keluarga. Siapapun dalam keluarga itu. Ada ayah, ibu, anak, atau ada anggota tambahan lain, dia harus sepakat. Nyamannya bersama nih. Gitu. Nah itu juga kita ajarkan kepada anak-anak. Saya Mbak Cici tidak melihara hewan. Saya dokter hewan, saya nggak melihara hewan. Kenapa?
Mm-mm. Ada faktor-faktor yang harus saya pertimbangkan ketika saya harus melihara hewan. Rumah saya kecil, suami Hmm. saya suka. Tapi apakah saya harus memaksa karena saya seorang edukator nih, saya dokter hewan, masa iya gimana nih, masa saya nggak melihara hewan, kan nggak begitu. Mm-mm. Tapi saya mempertimbangkan dari sisi kesehatan, dari sisi kenyamanan. Nah, akhirnya muncullah satu kesimpulan, kita belum sanggup memelihara hewan. Hmm. One day, ketika sudah semua sepakat, mari kita angkat anak baru. Anak kita, yang ketiga. Ya, oke, ya benar. Jadi memang harus mengenal dan memahami betul kapasitas kita tuh sejauh apa ya, Dok ya. Jangan sampai kemudian udah memaksakan diri untuk pelihara, ujung-ujungnya malah menyiksa gitu. Ya, Benar. benar kan? Mm-mm. Mungkin nggak nyiksa hewannya nyaman, tapi kita nyiksa manusianya karena dia nggak nyaman, entah dia punya alergi, entah dia takut gitu kan. Iya. Ini kan Mm-mm. senyaman semuanya. Jadi makanya konsep sekolah Raymond nggak mengajarkan kita untuk pelihara hewan, tapi kamu care, kamu tuh peduli. Kalau ketemu hewan jangan ditendang. Hmm. Kalau ada hewan depan rumahmu, kau boleh ngasih makan kok. Gitu. Hewan liar kan banyak ya. Kita ajarkan caranya bagaimana. Begini Oke. caranya. Nah, kalau ketemu hewan begini ya caranya. Kalau ada orang kalau kita lagi main sama hewan liar, misalnya kucing kan ada ya yang dia liar tapi dia sangat baik gitu. Ayo cuci tangan. Kau boleh main tapi habis itu apa? Cuci tangan. Kau boleh main Hmm. sama dia. Begitu. Habis Oke. megang yang kucing ini, cuci tangan. Kau boleh bermain dengan dia, kau boleh ngasih makan gitu. Tapi ayo, kau tetap juga harus proteksi dirimu. Nah, itu tuh hal-hal yang kita ajarkan. Ada etika di sana, di konsep sekolah ramah hewan itu. Ada pelajaran etika, ada empati, penyadaran anak-anak. Bahwa pengetahuan mengenai kesehatan hewan ini bukan sekedar konsep yang kecil, oh kita punya hewan, kita bertanggung juga, tapi bagaimana kita melihat hewan ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang kita juga harus baik, berkasih sayang, dan menghargai dia, gitu. Seperti itu. Oke, iya. Jadi anak-anak benar-benar harus paham Jadi kan nanti muncul mampunya. sikap, perilaku, dan karakter anak-anak yang baik terhadap makhluk hidup di lingkungannya, seperti itu. Iya, jadi mulai dari mereka diedukasi, kemudian tadi Dok Mik bilang yang menarik akan mempengaruhi bagaimana perilaku, sikap hingga akan membentuk karakter ya Dok ya. Karakter ini kan panjang ya pembentukannya, sampai nanti bisa membentuk karakter mereka yang baik. Dan sebenarnya juga ini nggak sih Dok akan menjadi wajah bahkan moral bangsa yang lebih baik gitu. Kalau misalnya mulai dari anak-anak yang kemudian tumbuh dewasa, mereka sudah berempati kepada hewan. Setuju nggak Dok kalau kayak gitu Dok? Setuju. Nah, setuju sekali gitu. Jadi kita ambil dari scoop ini, kita ngajarin anak-anak untuk berempati dan berperilaku baik kepada makhluk Tuhan yang lain, dan itu juga akan membentuk perilaku ya dan sikap ketika dia baik kepada hewan, insya Allah itu akan membentuk perilaku hingga dewasa yang dia juga akan lebih berempati kepada makhluk yang lain, manusianya, makhluk apapun di bumi ini. Oke. Nah, Dok, mungkin boleh diinformasikan juga nih untuk teman-teman yang sekarang sedang menonton, kira-kira ada nggak sih yang bisa diakses dari Animal Welfare ID kalau misalnya teman-teman di daerah-daerah mungkin yang tidak di kota-kota besar ingin tahu nih sebenarnya konsep sekolah ramah hewan itu seperti apa aja nih materi-materi dasar yang diajarkan ke anak-anak? Ya. Ini boleh kayak dibuat Zoominar kayak kita buat kayak ya kita ya. Jadi ada ide nih. Iya, pada mau nggak nih berarti nih? Kita perkenalkan lebih banyak karena kan materinya lumayan ya. Jadi teman-teman yang bisa saya sampaikan adalah di website kami Animal Welfare ID, di silabus pendidikan dan di menu silabus pendidikan di materi edukasi itu ada beberapa materi. Kalau silabusnya banyak ya, jadi AWI ini dibangun itu konsepnya dari pelajaran untuk TK sampai SMA selengkap itu, dan itu disesuaikan dengan jenjang gitu loh Mbak. Dan
untuk sementara konsep sekolah ramah hewan yang pojok baca ya kita kan ada 3 ya. Kalau ngomong sekolah ramah hewan di pojok bacanya, kita kan fokusnya di jenjang SD, usia 3 sampai kelas 6 ya, jenjang 3 sampai 6, kelas 6. Itu ada modul. Jadi modul itu kayak kalau guru mungkin paham ya kata saya modul ya. Jadi ngapain sih kita day per day itu datang ke sekolah itu sudah ada materinya ini, worksheetnya ini, itu sudah ada gitu. Itu untuk sekolah ramah. Kalau misalnya kalau ada guru atau ada orang tua di sini, di silabus kita banyak sekali worksheet dari mulai worksheet bahas untuk meningkatkan skill matematikanya ada yang berhubungan dengan hewan ya. Bahasanya ada, untuk artnya juga ada. Jadi ada lembar mewarnai, lembar menebalkan huruf dan itu tim Awi sudah bangun tuh ada di websitenya semua dan ada buku yang ditulis Ibu Karin Frank ke-6 dan itu download free. Itu buku bagus sekali. Itu bisa di-download di website kami. Itu free. Itu silakan disebarkan, ditaruh ke sekolah atau orang tua itu boleh banget loh. Saya sangat kami sangat terbantu gitu ketika orang-orang menyebarkan ini. Jadi nggak sekedar kami membuat program, tapi kami membuat bagaimana ketika orang-orang ada teman-teman yang inisiatif di daerah lain bisa meniru nih kegiatan ini kami sediakan gitu. Kami sediakan bahannya. Ini loh, ada worksheetnya atau guru-guru yang ingin kan kalau di guru TK ya, biasanya yang ngundang kami itu kan banyak TK sama SD kelas 1 kelas 3. Misalnya ada tema itu tema hewan kesayangan. Ada loh modulnya sudah kita siapkan. Kegiatannya apa aja sih? Sudah ada. Itu guru-guru bisa download. Seperti itu. Oke, ini menarik nih. Jadi teman-teman bisa kunjungin website animalwelfare.id. Nah, di situ teman-teman bisa deh korek-korek. Ini Animal Welfare ID nggak pelit, ada yang sama sekali nggak pelit ilmu. Bisa di-download materi-materinya for free. Bayangin, free. Udah ditulis sama Bu Karin dengan sangat seksama. Teman-teman bisa download free aja dan bisa diterapkan dimanapun, gitu ya. Ini menarik teman-teman. Jangan saya lewatkan kesempatannya. Karena ini pertama kan dok di Indonesia. Benar. Ini pertama, inisiasi pertama. Inisiasi oleh Yayasan Jalan Domestik melalui Awi ya, dan satu-satunya kalau di luar negeri udah banyak ya konsep yang sekolah ramah hewan ini. Kalau Indonesia ini pertama kali dan oleh karena itu kami tadi Awi itu terbatas tapi kami menyediakan banyak bahan yang untuk diterapkan di sekolah tapi tetap cantumkan kreditnya dari siapa gitu. Ya, saya juga menjadi dapat ide baru. Nah, nanti teman-teman yang udah nonton hari ini, kalau pantengin terus Instagramnya Animal Welfare ID dan Jalan Domestik, di situ nanti kita akan informasikan kalau misalnya ada webinar. Biasanya kita selalu free ya dok ya, untuk webinar, live Instagram. Bayangin, kita pokoknya yang penting hewan sejahtera, orang-orang teredukasi, kita kasih free semuanya dok ya. Ada yang perlu bayar gitu. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan, kita akan bikin webinar. Dok Mik juga udah komitmen nih nanti akan mengulik apa sih sebenarnya isi dari modul, bagaimana kurikulum, bagaimana menerapkan, mengimplementasikannya di sekolah-sekolah. Dan tadi menarik, ternyata nggak cuma buat anak SD, nggak buat anak-anak kecil aja ya dok ya, tapi sampai ke SMA gitu ya. Nah oke, cakep. Nah dok, kira-kira kalau dari Dok Mik sendiri nih, dari program leadnya Animal Welfare, untuk sejauh ini nih dok, dari tahun 2025 kan ya yang pertama, kira-kira sudah sejauh apa sih dok perkembangan atau mungkin hal-hal perubahan positif lah yang sudah dilihat dari penerima manfaat, yaitu baik anak-anak maupun guru-guru nih dok? Ya, dari program ini. Karena kalau tahun 2000 ada 1 kali ya, dan itu kita lakukan pretest dan post-test. Itu tentu ada perubahan mbak, yang namanya pengetahuan diberikan selama 3 bulan berturut-turut. Kalau di 2005 malah 6 bulan ya, 6 bulan, share 6 bulan langsung bolak-balik fasilitator kita gitu. Tentu ada perubahan. Ya tadi hal sederhana seperti dari interview kita tanyain anak-anak yang tadinya dia melihat hewan itu cuek, abai, dia mulai mau memberi makan, dia bisa gitu, dia mulai ngomong kasihan. Itu kan sudah tadinya ada apa sih hewan, tiba-tiba dia bisa melihat
kasihan ya panas-panas kucing itu atau anjing itu di situ. Dan anak-anak itu bisa begitu, itu kan perubahan ya. Mungkin tidak ya bagaimana, tapi menurut saya itu sangat signifikan. Ada apa ya, perubahan dalam dia memandang makhluk hidup di sekitarnya. Dan itu yang kita harapkan. Enggak yang muluk itu sudah sangat jauh gitu loh. Dia sudah mulai membuat, oh ternyata kalau kucing kalau dipanasin dia juga ikut kepanasan gitu. Mari kita kasih, kalau dia ada hujan waktu itu pertanyaan, ada video kayak nanti saya akan upload di IG, jadi ditanya, oh ada kucing begini kamu harus ngapain gitu. Ya saya akan beri dia kardus supaya dia tidak kehujanan kayak gitu. Dia prioritas pertama dia ya ngapain gitu, dia nggak bisa jawab karena dia juga bingung kali ngapain juga gitu kan, ngapain gitu dengan kucing kepanasan, ya ngapain gue juga kepanasan. Tapi setelah kita kasih tahuan, ternyata dia sudah mulai memikirkan, kasihan ya kalau kucing begitu ya gitu. Kata kasihan ini kan berarti kan sudah hatinya sudah tergerak, berarti apa ya, kegiatan kita bolak-balik sejauh itu tuh ada manfaat gitu loh. Itu sudah, menurut saya sudah sangat luar biasa. Iya. Jadi dimulai dari mereka setidaknya punya sensitivitas dulu nih dok, ngerasa kasihan. Bayangin ya anak-anak yang awalnya mau nggak tahu kucing diapain, panas-panas, ternyata langsung mereka udah bisa berpikir kasihan. Sampai into action ya dok ya, mereka udah mulai ada yang ngasih makan ke kucing-kucing jalan. Ini menarik banget. Jadi ada perubahan positif, walaupun mungkin setiap pergerakannya teman-teman, perjuangan teman-teman tidak dilihat dalam 1-2 minggu, tapi dampaknya itu begitu panjang ya dok ya. Benar. Yang biasanya kita selalu bilang kalau rescue memungut kucing di jalan itu kan jangka pendek, tapi kalau edukasi itu adalah jangka panjang, fundamental, sangat mendasar dok ya. Ya menarik. Setelah kita datang, kita selalu gaungkan, ayo berbuat baik, ayo steril. Bayangkan kalau itu sudah menyebar, orang menganggap itu hal biasa, udah menjadi pengetahuan yang umum. Kita bisa bayangkan 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun ke depan itu Indonesia bagaimana? Wah, saya merinding nih dok. Merinding karena akhir-akhir kan terus dibuat sering menangis dengan kondisi sekitar kita gitu ya. Tapi kita berangkatlah dulu dari anak-anak ini yang minimal peduli sama hewan sehingga mereka bisa peduli sekitarnya. Ya, aduh rasanya nggak pengen berakhir dok, tapi kita punya sekitar 2 menit terakhir. Nah, masih panjang sebenarnya yang mau kita bahas tadi, tapi teman-teman yang di live tunggu aja seri selanjutnya. Nah, untuk Dok Mik nih, sebagai penutup, kira-kira apa nih dok yang mau disampaikan mungkin kepada anak-anak yang di sekolah, atau mungkin kepada komunitas yang informal gitu ya, atau mungkin juga kepada tenaga pendidik dan juga orang tua di rumah, bagaimana agar anak-anak ataupun mungkin orang sekitar kita ini bisa ramah sama hewan? Ya, buat para orang tua, guru, tetangga, paman, bibi ya, yang kita sebagai orang dewasa ya, orang dewasa sebagai yang lebih tahu intinya, kita punya tanggung jawab untuk mengajarkan anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tadi kita tujuan sikap ya, melahirkan sikap yang baik, perilaku dan karakter yang punya peka dan empati ya kepada makhluk sekitar. Ayo lebih banyak belajar mencari tahu. Kita sebagai orang dewasa kita bisa mencari tahu gitu ya. Kita bisa tahu, kita bisa menyaring kegiatan bacaan anak-anak kali ya, karena anak-anak sekarang scrollnya luar biasa ya. Kita bisa mengapain, kita bisa membacakan buku sebelum tidur yang paling sederhana. Kita punya buku banyak, teman-teman, ayo bu guru gitu, kita bisa read aloud, baca sambil ngulik, discuss mereka. Sekarang anak kelas 3 itu sudah bisa diajak studi kasus. Jawaban kita masih anak kelas 3 sudah bisa diajak untuk berpikir, memperhatikan lingkungan, bisa, karena memang semakin cerdas anak-anak kita, bisa banget. Nah, karena anak-anak kita semakin cerdas, kita juga bisa memberikan dia pengetahuan yang lebih banyak gitu, bukan lebih apa ya, nggak sekedar buku, tapi kita ada buku juga, kita punya sumber di AWI ini banyak
sumber literasi yang bertujuan untuk mendidik anak-anak kita. Kita juga gitu sebagai orang tua gitu. Sebagai orang tua, kau nggak perlu berlatar dokter hewan, kau nggak perlu berlatar guru, tapi kita bisa belajar untuk lebih, oh begini ya, hewan tuh juga punya uh, syarat untuk dia bahagia di dunia ini ada gitu, 5 kebebasan itu. Kita juga bisa tuh ngulik-ngulik apa aja. Tuh. Oke, ya menarik ya dok. Jadi untuk semua elemen lah ya, elemen masyarakat di keluarganya, di tempat kerja, di sekolah, ini benar-benar poin yang sangat penting bahwa peduli sama hewan tuh bukan hal sepele gitu. Ini akan memberi perubahan besar mulai dari perilaku bahkan hingga pembentukan karakter dan membawa moral yang baik nih. Akan jadi citra juga ya dok ya bagi negara kita di mungkin kancah global bahwa oh Indonesia ramah sama hewan. Bukan tidak mungkin kan Indonesia sebagai negara ramah hewan gitu. Mungkin nggak akan kejadian dalam 1-2 tahun, tapi percayalah teman-teman yang ambil bagian dari ini, walaupun tadi kata Dok Mik bilang nggak harus jadi dokter hewan, nggak harus sekolah kedokteran hewan, mulai aja dari rumah gitu ya, anak-anaknya diajarin, keponakannya, teman-teman sekitar diajarin, ini ternyata bisa membawa perubahan yang positif di masa depan. Nah, untuk teman-teman kita udah ada di benar-benar penghujung acara, jadi kita udah lewat 1 menit, tapi nggak apa-apa. Mohon maaf banget buat pertanyaan yang belum sempat dibacakan. Teman-teman boleh simpan. Nanti boleh juga DM ya dok ya di Instagramnya Animal Welfare Adi atau JN Domestik. Dok pengen tanya dong tadi gimana, pengen diskusi. Juga kita sangat-sangat terbuka. Nanti kita akan perhitungkan, kita akan bikin lagi. Mudah-mudahan insya Allah ada kesempatan kita bikin webinar tadi yang dimana teman-teman juga antusias ternyata untuk ikut webinarnya, akan kita informasikan lebih lanjut. Nah, oke. Terima kasih semua teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.